Perkenalkan, nama saya Relem Pantiboyong, saya dari SIRS 61. Saya akan memaparkan judul jurnal saya itu Arsitektur untuk Konfigurasi Sendiri Jaringan untuk QoS dan Keamanan. Menghadirkan arsitektur untuk konfigurasi mandiri, manajemen layar QoS dan adaptasi dinamis Script mempresentasikan analisis atas input-input ini berdasarkan aspek QoS dan keamanan dan membahas mekanisme analisis yang menghasilkan skrip dinamis yang mengarah pada konfigurasi sendiri. Dilakukan secara manual setelah memantau statis jaringan atau berdasarkan permintaan arsitektur kami adalah langkah yang kuat. Tenaga kerja tradisional. Proses manajemen yang dilakukan melibatkan para ahli kompleks tugas konfigurasi seperti menginstal atau mengkonfigurasi ulang suatu sistem, menyediakan layanan jaringan, dan mengalokasikan sumber daya yang biasanya melibatkan banyak elemen jaringan. Jaringan saat ini lebih statis dan tidak mengatur keadaan kapanpun. Nah, motivasi adalah untuk merancang mekanisme kesadaran jaringan yang mengarah ke konfigurasi diri yang bermanfaat, yang pada akhirnya membuat jaringan lebih dinamis. Input analis di bagian atas 4, yaitu pertama flow data, yang kedua informasi, yang ketiga SNMP, yang keempat agregasi input. Arsitektur untuk diri konfigurasi jaringan dibagi menjadi atas 2, yaitu pertama arsitektur dan yang kedua sekuensi diagram. Yang keempat skenario diagram. Yang keempat, skenario diagram dibagi menjadi atas 2, yaitu pertama skenario berdasarkan keamanan dan skenario berdasarkan QoS. Skenario berdasarkan keamanan diasumsikan ada banyak koneksi dari IP tertentu ke server web. Informasi ini akan ditangkap oleh aliran paket dan kolektor SNMP, dan segregator akan menghasilkan peristiwa keamanan atau 3 peristiwa keamanan secara individual. Ketiga peristiwa keamanan ini akan dianalisis oleh security yang memberikan saran untuk konfigurasi sendiri, sehingga mesin yang mencurigakan dari jarak jauh harus terputus dari mengakses server web. Dan implementasi dan saran-saran ini dapat berupa konfigurasi mandiri, terpadu, atau konfigurasi ulang otomatis berdasarkan pilihan pengguna. Yang kedua adalah skenario berdasarkan QoS. Diasumsikan bahwa lebih dari 80% bandwidth jaringan digunakan, dan dalam keadaan ini permintaan untuk sesi konfigurasi video berlangsung. Informasi tertentu pemanfaatan jaringan 80% dan permintaan sesi visi harus didefinisikan oleh sistem kami. Penganalisan QoS kemudian menghasilkan saran kepada pembuat keputusan untuk memberikan prioritas pada sesi visi. Nah, kesimpulan dari judul di atas adalah berdasarkan pemahaman negara, jaringan kami mampu menyusun mekanisme untuk mengontrol jaringan sehubungan dengan QoS dan keamanan, mempresentasikan arsitektur untuk konfigurasi diri untuk menghindari intervensi manual dalam pemantauan dan konfigurasi jaringan. Dalam makalah ini, kami berhasil menggambarkan kasus penggunaan arsitektur kami untuk QoS, namun pasti di jaringan waktu nyata kami ingin mengeksplorasi pekerjaan lebih lanjut secara khusus untuk melakukan analisis yang akurat untuk menghindari kesalahan konfigurasi. Sekian dari video ini, terima kasih.